Di salah satu sudut terindah Indonesia, di ujung barat Pulau Flores, tersembunyi sebuah surga bernama Labuan Bajo. Tapi, tahukah kamu, di balik keindahan pantainya yang memesona, tersimpan sebuah kisah cinta legendaris yang abadi. Ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, tapi sebuah legenda yang memberi nama pada tempat ini. Ayo kita selami bersama kisah cinta tragis antara seorang nelayan dan putri laut yang misterius. Dahulu kala, di pesisir barat Flores yang masih sunyi, hiduplah seorang pemuda yang gagah berani bernama Bajo. Ia seorang nelayan yang tangguh. Laut adalah rumahnya, sahabatnya, dan sumber kehidupannya. Setiap fajar menyingsing, dengan perahu kecilnya, Bajo mengarungi perairan yang jernih, menebar jala dengan harapan tangkapan yang melimpah. Hidupnya sederhana, menyatu dengan irama ombak dan nyanyian angin laut. Baginya, laut adalah segalanya. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa laut yang sama akan membawanya pada takdir yang tak terduga. Sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu senja yang keemasan, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat dan melukis langit dengan warna jingga, Bajo sedang menarik jalannya. Tiba-tiba, matanya terpaku pada sesosok gadis yang muncul dari permukaan air, seolah-olah dilahirkan dari buih lautan. Gadis itu luar biasa cantik, rambutnya panjang tergerai seperti rumput laut yang menari, dan matanya berkilau seperti mutiara di dasar samudera. Bajo terpesona, jantungnya berdebar kencang. Ia belum pernah melihat kecantikan yang begitu murni dan gaib. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lila. Pertemuan itu adalah awal dari segalanya. Bajo dan Lila mulai sering bertemu di tepi pantai. Setiap senja, Lila akan muncul dari laut, dan mereka akan menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita di bawah taburan bintang. Bajo menceritakan kehidupannya sebagai nelayan, tentang ikan-ikan dan karang. Sementara Lila bercerita tentang keindahan dunia bawah laut yang tak pernah Bajo bayangkan. Cinta pun tumbuh di antara mereka, sealami pasang surut air laut, kuat dan tak terbendung. Bajo merasa hidupnya lengkap. Lila, dengan segala pesona dan misterinya, telah mengisi kekosongan di hatinya. Akhirnya, Bajo melamar Lila. Ia ingin Lila menjadi pendamping hidupnya, berbagi sisa hari di daratan bersamanya. Lila menerima lamaran itu dengan mata berbinar bahagia. Namun, sebelum mereka memulai hidup bersama, Lila memberikan satu syarat yang harus dipatuhi Bajo selamanya. Dengan suara lembut namun tegas, Lila berkata, "Aku akan tinggal bersamamu. Bajo, aku akan menjadi istrimu. Tapi berjanjilah satu hal padaku, jangan pernah sekalipun bertanya tentang asal-usulku atau dari mana aku berasal." Bagi Bajo yang sedang dimabuk cinta, syarat itu terdengar begitu mudah. Apa artinya sebuah pertanyaan dibandingkan kebahagiaan seumur hidup bersama wanita yang dicintainya? Tanpa ragu, Bajo mengangguk dan berjanji. "Aku berjanji, Lila, aku tidak akan pernah menanyakannya." Mereka pun menikah dan memulai hidup baru sebagai suami istri. Rumah kecil mereka di tepi pantai selalu dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Lila adalah istri yang sempurna, dan Bajo adalah suami yang penuh kasih. Tahun-tahun berlalu dengan indah. Namun, seperti benih yang ditanam di tanah, rasa penasaran mulai tumbuh di hati Bajo. Awalnya hanya sebuah bisikan kecil, namun lama-kelamaan menjadi suara yang makin keras. Setiap kali melihat Lila menatap laut dengan tatapan rindu, setiap kali Lila menghilang sejenak ke arah pantai saat bulan purnama, pertanyaan itu selalu muncul. Siapakah Lila sebenarnya? Dari mana ia datang? Mengapa laut begitu berarti baginya? Janjinya pada Lila seakan menjadi rantai yang membelenggu rasa ingin tahunya yang semakin tak tertahankan. Rasa penasaran itu terus menggerogoti pikiran Bajo. Ia mencoba mengabaikannya, namun bayangan misteri tentang asal-usul istrinya semakin menghantuinya. Siang dan malam, pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Apakah Lila berasal dari keluarga bangsawan yang melarikan diri, atau seorang dewi yang turun ke bumi? Pikiran-pikiran liar itu membuatnya resah. Janji yang dulu terasa ringan kini menjadi beban yang sangat berat. Ia merasa harus tahu. Ia merasa berhak tahu rahasia wanita yang tidur di sampingnya setiap malam. Hingga pada suatu malam yang diterangi cahaya bulan purnama, saat Lila tertidur lelap, Bajo tidak bisa lagi menahan dirinya. Didorong oleh rasa penasaran yang memuncak, ia memutuskan untuk melanggar janji sucinya. Dengan langkah mengendap-endap, ia melihat bayangan Lila bangkit dari tempat tidur dan berjalan perlahan menuju pantai. Seolah ditarik oleh kekuatan gaib, hati Bajo berdebar kencang. Inilah kesempatannya untuk menemukan jawaban. Dengan hati-hati, ia mengikuti bayangan istrinya dari kejauhan, bersembunyi di balik bebatuan besar. Di tepi pantai,
Di bawah sinar bulan yang keperakan, Bajo menyaksikan sebuah pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Ia melihat Lila berjalan masuk ke dalam air, dan perlahan, tubuh Lila mulai berubah. Kakinya menyatu, bersisik, dan berubah menjadi ekor ikan yang indah berkilauan. Rambutnya terurai menyatu dengan air laut. Lila, istrinya yang tercinta, ternyata adalah seorang putri laut, makhluk mitologis dari kerajaan bawah samudra. Bajo terpana, antara takjub dan ngeri. Semua teka-teki kini terjawab. Saat itu juga, Lila menoleh ke belakang. Tatapan matanya yang tajam langsung menemukan Bajo yang bersembunyi. Ia tahu, suaminya telah melihat semuanya. Ia tahu, janji mereka telah dilanggar. Wajah Lila yang tadinya tenang kini dipenuhi gurat kesedihan yang mendalam. Dengan hati yang hancur, Lila berenang mendekati tepi pantai. Air mata mengalir di pipinya, menyatu dengan air laut yang asin. Bajo, misiknya lirih, suaranya bergetar menahan tangis. Mengapa kau melakukannya? Kau telah melanggar janjimu. Bajo hanya bisa terdiam. Lidahnya keluh. Penyesalan langsung menghantam dirinya sekuat ombak yang menghempas karang. Ia ingin berteriak, meminta maaf, dan menarik kembali perbuatannya. Tapi semua sudah terlambat. Kepercayaan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Dengan suara yang pilu, Lila berkata, rahasiaku adalah bagian dari diriku. Dengan melanggar janjimu, kau telah menunjukkan bahwa kau tidak bisa menerimaku seutuhnya. Kita tidak bisa bersama lagi. Bajo, duniaku dan duniamu terlalu berbeda. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan itu, Lila membalikan badannya dan berenang menjauh, menuju ke dalam kegelapan laut. Bajo hanya bisa mematung, meneriakkan nama Lila berulang kali. Namun panggilannya hanya dijawab oleh deburan ombak. Sosok Lila semakin jauh, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya di telan samudra. Sejak malam itu, Lila tidak pernah kembali. Laut yang dulu menjadi sahabat Bajo, kini telah mengambil kembali cinta dalam hidupnya. Bajo hidup dalam penyesalan sepanjang sisa usianya. Setiap hari, ia akan duduk di teluk tempat ia terakhir kali melihat Lila, menatap lautan dengan harapan kosong, berharap istrinya akan muncul kembali. Tapi Lila tak pernah datang. Bajo tidak pernah lagi melaut untuk mencari ikan. Ia hanya tinggal di sana, menjaga teluk itu seolah sedang menjaga kenangan cintanya yang hilang. Karena kesetiaannya menanti di pelabuhan itu, orang-orang pun mulai menyebut tempat itu Labuan Bajo, yang berarti pelabuhan miliknya Bajo. Kisah Bajo dan Lila menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah pengingat abadi bahwa dasar dari setiap hubungan, terutama cinta, adalah kepercayaan. Rasa ingin tahu yang berlebihan dan ketidakmampuan untuk menghargai sebuah janji dapat menghancurkan hal yang paling berharga sekalipun. Labuan Bajo, dengan keindahannya yang luar biasa, kini tak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga monumen dari sebuah kisah cinta dan penyesalan. Jadi, saat kamu menikmati senja di Labuan Bajo, ingatlah kisah Bajo yang menanti kekasihnya di pelabuhan cinta yang hilang. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari legenda Labuan Bajo. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.